Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya merenungkan dari surat 1 Yohanes 5 ayat 14, di sana dikatakan, "Dan inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Jadi dalam permenungan saya harus berani percaya sepenuhnya ketika saya berdoa sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saya meminta, yaitu untuk kemuliaan Bapa, maka doa saya akan dikabulkan. Dan Yakobus 4 ayat 10 juga mengatakan bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Firman Tuhan ini bukan omong kosong, tapi sungguh-sungguh dipenuhi janjinya. Tuhan meninggikan kita ketika kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Dia, sekalipun ada masalah, ada godaan. Kalau kita tetap merendahkan diri di hadapan Dia, kita tetap percaya, berani menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Yang penting bagaimana saya sudah berusaha dan percaya berserah kepadanya dengan tidak sombong, maka Tuhan akan mengabulkan. Janji Tuhan ini yang katanya mau meninggikan, kalau kita merendahkan diri, itu sungguh-sungguh digenapi. Sungguh-sungguh janji yang tidak bohong. Saya mengalaminya ketika saya lupa tahun berapa, pokoknya 2010 lewat gitu ya, 2000 belasan gitu, diutus untuk membawakan sesi yang terakhir pada suatu retret perutusan SEP ya, nggak tahu SEP yang keberapa itu. Saya ingat tempatnya di yang ada 3 berlian begitu tempatnya, ada kata-kata, ada 3 berlian, itu ada gambar berliannya, itu ada gambarnya gitu ya. Nah, di situ saya mendapatkan sesi yang terakhir, yaitu malam kedua. Nah, setelah sesi saya nanti akan ada api unggun. Ketika saya mendapatkan tugas itu dengan tema pelayanan Kristiani, saya juga mendengarkan, mengikuti sesi demi sesi dari hari pertama dan pada hari kedua, yaitu hari yang terakhir dan nanti malam saya. Ketika sebelum saya, yaitu sebelum makan malam, itu dibawakan oleh seorang, bagus, pembawaannya bagus, sungguh menyentuh. Tapi kok saya lihat semuanya pada ngantuk ya, pada tidur gitu. Jadi hati saya takut sekali. Padahal dari siang saya sudah berdoa ya, kemudian suami saya juga bilang, "Kamu jangan lupa doa." Iya, saya doa. Dan jangan lupa tentunya persiapan ya. Saya sudah mempersiapkan diri ya, saya berdoa. Kemudian ya tetap saya percaya bahwa saya harus melakukan tugas itu. Tapi ketika saya melihat seperti itu, rupanya peserta sudah terlalu capek. Dan dalam hati saya, dalam pikiran saya, bagaimana nanti ketika setelah makan malam baru sesi saya, tentunya semakin ngantuk gitu ya. Saya takut, sebagai manusia saya takut banget. Dan setelah makan malam, udah mulai masuk ke ruangan di mana pesertanya banyak sekali. Menurut saya itu banyak sekali. Saya harus berbicara di depan orang segitu banyaknya. Tangan saya dingin seperti es, benar-benar dingin. Saya pegang tangan suami saya kaget. "Kok kamu begini?" "Iya, tolong digosok," saya bilang gitu ya. Digosok. Tetap aja dingin. Nah,
mohon maaf saya sebut nama nih, ketika itu datang masuk Romo yang sekarang sudah almarhum, yaitu Romo Kulman, kan mohon maaf ya, perutnya agak besar gitu. Saya langsung datang ke Romo, saya tempelin tangan saya ke perut Romo, pikiran biar hangat gitu kan. Ternyata Romo malah mendoakan saya, kemudian memberikan tanda salib di dahi saya. Aduh, saya merasa bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, saya orang bodoh, tolong Tuhan, ya Engkaulah yang akan menuntun saya, berbicara lewat mulut bibir saya. Tuhan, saya sudah bersiap, saya sudah mempersiapkan diri, bukannya saya enak-enakan, saya sudah mempersiapkan diri, Tuhan tahu itu. Ya, akhirnya saya duduk kembali, sudah puji-pujian, ya, banyak sekali pesertanya waktu itu. Kemudian setelah doa, saya maju ke depan, dari tempat duduk di samping kiri penuh, tempat duduk di samping kanan penuh, jadi saya jalan di tengah gitu ya. Ketika saya jalan di tengah sampai pertengahan itu, ada seorang bapak duduk persis di samping kiri saya jalan. Dia bilang apa? Wah, yang beginian lagi nih, udah tua katanya ya. Padahal waktu itu saya belum tua-tua banget ya, karena suami saya juga masih hidup, masih pelayanan gitu kan. Gue mau tidur katanya. Saya nggak berani nengok. Saya takut banget. Tapi pada saat itu saya hanya bilang, Tuhan tolong saya. Ya, Tuhan tolong saya. Begitu saya maju ke depan, saya naik ke mimbar, apa yang mesti saya ngomong gitu loh, ya, apa yang saya harus bicara. Ketika saya naik ke mimbar, ternyata saya masih ingat apa yang saya katakan pertama kali, yaitu saya bilang shalom gitu kan. Terus semua sudah makan, sudah dijawab semuanya ya. Nah, sekarang tinggal menggosok gigi masing-masing, pergi tidur. Saya bilang begitu, semua ketawa. Itu nggak ada di skenario untuk pengajaran, ya. Semua ketawa. Saya lihat Romo Kulman di belakang juga ketawa. Dan entah kenapa itu seperti kunci pembuka, di mana selanjutnya saya berbicara begitu lancar, menyampaikan apa yang harus disampaikan, dan semuanya dari awal sampai selesai itu semuanya ketawa. Dan akhirnya juga ditutup pengajaran ini dengan menyanyikan satu lagu, saya lupa lagunya apa karena dipersiapkan waktu itu oleh Ibu Vera Beng, ya. Saya minta tolong dipersiapkan lagu untuk penutup. Nah, akhirnya diajak tuh yang duduk paling depan, diajak maju ke depan menari. Luar biasa. Tuhan mengatakan Dia akan mengabulkan doa, ya, kalau kita sungguh percaya, berani percaya. Walaupun percaya juga kan harus persiapan. Saya sudah persiapan, saya berani percaya, dan Tuhan mengabulkan doa saya. Apa yang saya minta, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Setelah itu disambung dengan api unggun, ya. Nah, semua istirahat kan. Nah, besok paginya ketika di bangku sarapan pagi, tiba-tiba ada seorang bapak datang kepada saya, dan di meja itu juga ada Romo Kulman waktu itu ya. Romo Kulman juga mengatakan, kamu tuh luar biasa ya, sekarang bisa bagus banget pembawaannya, puji Tuhan. Rupanya itu yang Tuhan bilang meninggikan, ya, siapalah saya gitu. Nah, bapak yang datang itu tiba-tiba bilang, Bu, saya minta maaf katanya. Loh, kenapa Pak? Saya nggak tahu kan, ternyata dia yang cerita bahwa dialah yang mengatakan, ya yang begini lagi, gue mau tidur
Dia cerita seperti itu kepada saya. Sungguh luar biasa. Tuhan janjinya tidak pernah tidak tepat, selalu ditepati. Jadi buat anak-anak yang masih muda, remaja-remaja yang pelayanan, jangan takut ya. Oma yang sudah tua, yang waktu itu belum tua tapi tetap ada yang mencemooh ya, tetap maju, tetap percaya ya, tetap persiapan dan berdoa, maka Tuhan yang akan meninggikan kita, bukan siapa-siapa. Percayalah, saat ini Tuhan Yesus memberkati kita semua, siapapun Anda, dimanapun Anda berada ya. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.